bahas materi, sebenarnya pengen bahas 3 materi sih kalau keburu, kalau nggak keburu 2 materi aja, tentang pertemuan minggu kemarin dan 2 minggu yang lalu di kelas besar ya. Takutnya masih ada yang kurang paham. Atau udah paham semua? Bentar ya. Oke. Saya share screen udah kelihatan ya? Bentar. Oke. Hari ini kita mau belajar intermediate code generator. Oke ya. Kita mau bahas intermediate code generator. Untuk intermediate code generator, mereka udah secara teori udah diajarin ya di kelas besar ya. Yang saya mau jelasin hari ini adalah gimana caranya kalian mengerjakan soal untuk intermediate code generator. Nah, untuk intermediate code generator sendiri itu untuk penulisannya dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah dengan menggunakan quadruples, yang kedua menggunakan tree address code, dan yang terakhir adalah menggunakan triples. Nah, nanti ketika kalian ujian atau ketika kalian mengerjakan kuis itu sebenarnya ada ada dua jenis soal intermediate code generator. Jadi maksudnya gini, ketika kalian dapat soal intermediate code generator itu kemungkinannya bisa ada 2 kemungkinan soal. Sorry. Saya ulang ya. Untuk intermediate code generator itu ada 2 kemungkinan soal. Soal yang pertama adalah dia yang kalian ubah ke dalam bentuk intermediate code generator itu berupa statement matematika. Ya. Statement matematika itu kayak gimana? Statement matematika itu maksudnya yang kayak A sama dengan 2 ditambah 3 kali 5 bagi 4 yang kayak gitu. Pokoknya statement matematika, jadi dia cuma sebaris doang, satu line. Nah, bisa juga yang kedua itu adalah penggalan code. Penggalan code ya. Nah, saya belum tahu nih nanti ketika ujian kalian dapatnya yang mana? Yang statement matematika kah atau yang penggalan code? Karena belum ada rapatnya gitu ya. Jadi buat jaga-jaga kita pelajarin dua-duanya. Oke, sampai sini. Nah, jika nanti untuk soal intermediate code generator yang keluar soalnya adalah berupa statement matematika, kalian perlu ngerjain tiga-tiganya. Quadruples, address code, sama triples. Tapi kalau misalnya nanti soalnya berupa penggalan code, kalian cukup ngerjain quadruples-nya aja. Sampai sini clear ya? Jadi kalau soal statement matematika kerjain tiga-tiganya, tapi kalau penggalan code cukup kerjain quadruples doang. Oke, sampai sini mau tanyain dulu? Nggak ada ya? Nah, sekarang kita belajar dulu quadruples. Kita pelajarin quadruples dulu. Kayaknya enak di sini deh, enak di pen. Oke. Bentar ya. Ini dulu. Biar enakan. Oke. Saya mulai ya. Kok sekarang ini pen nih? Kok pen kayak gini ya bentuknya ya?
Oh, enggak. Oke. Dah. Udah ya. Sekarang kita mulai dari quadruples. Susah banget. Udah lama punya Wacom tetap aja nggak jago. Masya Allah ya Rabbil Alamin. Gini aja lah. Ya ampun. Oke ya, untuk quadruples. Oke. Untuk quadruples itu namanya juga quadruples. Quadruples itu berarti ada 4 bagian. Jadi ketika kalian ingin menuliskan quadruples itu ada 4 bagian. Yang pertama dia operator. Karena pakai ini ya. Sorry nih, jadi lama nih. Aduh, pain. Quadruples ya. Untuk quadruples ini, dia jadi ada 4 bagian. Yang pertama ada operator, ya. Nah, di belakang operator ini ada 3 slot. Ada 3 slot ya. Slot pertama, slot kedua, slot ketiga. Jadi dimulai dari operator, di belakang operator itu ada 1, 2, 3. Ada 3 bagian, ada 3 slot. Nah, slot pertama isinya adalah variabel 1. Oke. Slot kedua isinya adalah variabel 2. Slot ketiga isinya adalah store atau result. Nah, untuk store atau result pada quadruples atau pada intermediate code generator, jadi quadruples, triples maupun tri-address code, itu store atau resultnya dimulai dari T1. Oke, sampai sini gampang ya. Nah, sekarang kita kenalan dulu sama operatornya. Nah, operator di quadruples itu ada apa aja? Yang pertama, nah, gini. Ini kan nanti soalnya bisa berupa statement matematika. Jadi pasti nanti operatornya adalah statement apa simbol-simbol yang ada di matematika ya, kayak plus, minus, kali, bagi. Nah, yang sekarang akan saya ajarkan ke kalian adalah simbol-simbol yang kemungkinan besar akan keluar di soal-soal kalian. Ya, itu biasanya masih simbol-simbol yang sederhana. Jadi kalian nggak usah terlalu mikirin yang rumit-rumit. Contohnya kayak akar, atau kayak sin kostan, atau kayak pangkat 3. Nah, yang kayak gitu-gitu kalian nggak usah pikirin sampai situ dulu, itu kejauhan gitu ya. Takut ntar kalian malah membludak di kepala kalian. Jadi kalian cukup pelajarin apa yang saya ajarin sekarang. Jadi dia masih statement matematika yang sederhana. Contohnya apa? Contohnya kayak plus, minus, kali, bagi, terus dia ada karena ini bisa code juga ya, bisa kurang dari, lebih dari, sama dengan. Nah, kalau sama dengan ini, kalau sama dengannya 2 itu equal. Ya, kalau misalnya yang sama dengan, nanti deh kita belajar. Pokoknya untuk yang sama dengan, saya 2 tambah 3 sama dengan 5. Nah, sama dengannya itu dia 2 gini ya. Terus ada sama dengan, ada juga tidak sama dengan. Terus bisa juga apa namanya, kurang dari, sama dengan, lebih dari sama dengan ya. Nanti ini kan juga ini bisa juga penggalan code. Kalau penggalan code kan kita butuh yang namanya modulus ya. Itu penting banget tuh kalau di code, modulus. Oke, sampai sini.
Nah, ini kan, statement simbol-simbol yang kita pahami ya sebagai manusia ya. Nah, kalau komputer itu, dia tuh ngertinya kalau plus itu add, kalau minus itu sub, perkalian itu mul, pembagian itu div, kurang dari kemarin kan udah belajar kan ya di kelas besar ya, kurang dari berarti less than, lebih besar itu greater than, equal itu equal. Tidak sama dengan berarti not equal. Begitu juga dengan lebih kecil sama dengan, berarti less than equal. Lebih besar sama dengan greater than equal. Berikutnya modules itu kita punya mod. Ya, ini simbol-simbol matematikanya. Nah, nanti kalian juga akan ketemu sama yang namanya move. Kemarin udah belajar juga tentang move ya. Move itu kita tulisnya move. Berikutnya ada jam. Ya. Nah, kemarin kan udah dijelasin juga ya, jam itu ada 2 jenis. Jam dengan kondisi dan jam tanpa kondisi. Ingat, jam dengan kondisi dan jam tanpa kondisi. Jam tanpa kondisi ya kita tulisnya jam aja. Jam tanpa kondisi itu kita tulisnya jam doang. JMP. Nah, jam dengan kondisi itu adalah dia ngejam ketika ada kondisi. Kondisinya itu apa? Kondisinya adalah kondisi salah dan kondisi benar. Jadi jam ketika kondisinya salah dan jam ketika kondisinya benar. Jadi di sini kita punya yang namanya jam ketika kondisinya salah berarti jam false. Ketuk saja MPF. Ada juga jam ketika kondisinya benar. Berarti kita punya jam true. JMPT. Oke ya. Nah, ada lagi kalau misalnya di statement matematika kan kita bisa aja ketemu bilangan minus ya. Misalnya minus 3 dikali 5 sama dengan minus 15 gitu ya. Nah, kalau komputer itu kan dia nggak bisa baca bilangan minus ya, dia bacanya bilangan yang positif. Nah, jadi minusnya itu berupa operator. Nah, itu biasanya kita tulis U minus. Atau kalau misalnya apa bahasa di komputernya dia bacanya U min. Oke ya, sampai sini masih paham ya. Ini untuk pengenalannya. Nah, terus sekarang balik lagi. Kita lihat ke soal. Misalnya nih, ada soal. A sama dengan 2 ditambah 3 dikali 5. Oke. Pertanyaan saya, jawabannya berapa? A-nya berapa hasilnya? Ada yang bisa jawab? 2 tambah 3 kali 5? 17 ya. Jadi kita kerjain yang perkaliannya dulu, baru ditambah 2. Nah, gimana kalau soalnya A sama dengan 2 ditambah 3, tapi dikali 5. A-nya itu kan berarti adalah 25. Ya. Dari sini kita bisa ambil kesimpulan, ketika kita ingin mengerjakan operasi matematika, statement matematika, kita punya skala prioritas. Nah, skala prioritas mana yang harus kita kerjain duluan? Yang pertama adalah dalam kurung. Berikutnya adalah kali sama bagi. Nah, kali sama bagi ini sifatnya setara. Jadi kalau misalnya saya punya B sama dengan 4 kali 3 bagi 2, ini kan perkalian sama pembagian itu setara. Jadi kalian kerjainnya dari paling kiri. Ya, karena komputer itu bisa baca dari kiri ke kanan. Berikutnya adalah plus sama minus. Plus sama minus juga dia setara. Jadi kalau misalnya dia ada satu soal yang ada plus sama minusnya, kerjain dari paling kiri. Oke, sampai sini ada yang mau tanyain dulu? Nggak ada ya? Masih gampang ya? Nah, sekarang kita coba kerjain si quadruples dengan soal A sama dengan 2 ditambah 3 dikali 5. Quadruples. Perhatiin, 2 ditambah 3 dikali 5. Ini kan kita udah sepakat ya, mana yang mau kita kerjakan duluan. Sorry. Kita mau ngerjain quadruples untuk soal A sama dengan 2 ditambah 3 kali 5. Mana yang kita kerjain duluan? A sama dengan 2 kah? Atau 2 tambah 3 kah? Atau 3 kali 5? Jelas, kita udah tahu yang mau kita kerjain adalah 3 kali 5 dulu. Ya.
Kita balik lagi nih ke si quadruples. Quadruples itu kan cuma terdiri dari operator, terus ada 3 slot di belakangnya, ada variabel 1, variabel 2, sama store atau result. Kenapa cuma ada 2 variabel? Padahal di sini banyak nih, ada A2, ada 3, ada 5 ya. Seperti yang saya bilang di awal, komputer itu memiliki keterbatasan-keterbatasan yang ya, keterbatasan seperti itu ya. Jadi makanya dibilang manusia itu lebih pintar daripada komputer. Makanya kalau komputer itu dia cuma bisa baca sepenggal-sepenggal, dia nggak bisa baca langsung keseluruhan. Jadi dia baca dulu nih 3 kali 5, habis itu baru nanti berikutnya, berikutnya, dan berikutnya gitu ya. Jadi maksimal itu variabelnya cuma ada 2. Jadi kalau kayak gini, kalau A sama dengan 2 ditambah 3 dikali 5, kita cari dulu mana yang harus dikerjakan duluan. Kalau kayak gini kan berarti yang mau kita kerjain duluan adalah 3 kali 5. Oke, sampai sini. Nah, 3 kali 5 mau kita kerjain. Nah, nanti hasilnya kita taruh di store atau result. Nah, ingat, store atau result pada quadruples, triples maupun triaddress code itu selalu dimulai dari T1. Jadi kita punya ini namanya adalah T1. Berarti sekarang kita punya A sama dengan 2 ditambah T1. Sekarang saya mau tanya lagi, mana yang dikerjain duluan? A sama dengan 2 atau 2 tambah T1? Jelas, 2 ditambah T1. Berarti ini adalah T2. Sekarang kita punya A sama dengan T2. Udah pas ya variabelnya cuman ada ini aja. Maksudnya nggak panjang lagi. Nah, sekarang gimana kita ubah ke dalam bentuk quadruplesnya? Caranya adalah, oke. Caranya adalah, ingat, untuk intermediate code generator, mau itu quadruples, triaddress code maupun triples, selalu dikasih nomor di awal. Jadi kan yang pertama kali mau kita kerjakan 3 kali 5 nih. 3 dikali 5 kan. Kita mulai dari nomor 1. 3 kali 5. Yang di tengahnya ini adalah operator. Berarti operatornya adalah mul. Oke, sampai sini. Variabel 1 yang di depan, variabel 2 yang di belakang. Ingat, variabel 1 depan, variabel 2 yang di belakang. Jadi kalian jangan ketukar-tukar. Variabel 1 yang di depan berarti 3. Variabel 2 yang di belakang berarti 5. Taruhnya di mana? Taruhnya di T1. Sampai sini mau tanya dulu? Masih gampang ya? Berikutnya, kita sekarang punya, kan T1 udah dikerjain nih. Berikutnya kita mau ngerjain T2. T2 itu adalah 2 ditambah T1. Berarti yang kedua adalah operator yang di tengah, add. Variabel 1 yang di depan, 2. Variabel 2 yang di belakang, T1. Taruhnya di mana? Taruhnya di T2. Ya kan? Soalnya dia harus berurutan. Terus yang ketiga, sekarang kita punya A sama dengan T2. A sama dengan T2. Maksudnya adalah kita punya variabel namanya T2, kita pindahin ke A. Kita punya variabel namanya T2, kita pindahin ke A. Pindahin, kalau pindahin berarti pakai move. Move kita tulisnya move. Variabel apa yang mau kita pindahin? T2. Selain T2 ada lagi nggak yang mau dipindahin? Nggak ada kan? Karena nggak ada, kita kosongin. Tapi tempatnya harus tetap ada. Ya, jadi slot 2-nya tetap ada tempatnya, tapi dikosongin. Nah, si T2 ini mau kita pindahin kemana tempatnya? Mau kita pindahin ke A. Sampai sini mau ditanyain? Masih gampang ya? Namanya juga contoh ya. Nanti saya kasih contoh yang lain. Ini untuk quadruples, gampang banget. Berikutnya kita masuk ke triaddress code. Nah, ketika kita ngerjain quadruples, kalian ngerjainnya berdasarkan soal. Nah, untuk kerjain triaddress code, biar gampang, kalian kerjain berdasarkan quadruplesnya. Ya, gimana caranya? Caranya gini, pokoknya kalian harus pastikan jika quadruplesnya itu terdiri dari 3 baris, maka triaddress code-nya juga pasti 3 baris. Nggak mungkin kurang, nggak mungkin lebih. Harus sama. Kalau beda berarti kalian salah. Oke. Nah, kita mulai lagi dari baris pertama. Kalau baris pertama kan kita lihat di sini ada mul, operatornya ada mul, variabel 1-nya 3, variabel 2-nya 5, store-nya namanya T1. Nah, kalau triaddress code kita mulai dari store-nya dulu. Berarti kita mulai dari T1. T1 tuh isinya apa sih? T1 isinya adalah 3 dikali 5. Gampang. Gampang ya? Lagi, berikutnya yang kedua. Store-nya apa? Store-nya adalah T2. T2 isinya apa? T2 isinya adalah 2 ditambah T1. Oke. Yang ketiga, store-nya apa? Store-nya adalah A. A isinya siapa? A isinya adalah T2.
2. Habis ada yang mau tanyain? Gampang ya. Jadi kalau intermediate code generator ini, kalau misalnya di ujian ini termasuk soal bonus. Soalnya ini gampang banget ya. Berikutnya adalah triples. Nah, tadi kalau saya bilang quadruples kerjanya berdasarkan soal, triaddress code kerjanya berdasarkan quadruples. Kalau triples biar gampang, kalian kerjanya berdasarkan triaddress code aja, gitu ya. Kalau di quadruples ada 3 baris, triaddress code-nya juga ada 3 baris, triplesnya juga pasti 3 baris. Jadi jumlah barisnya semuanya harus sama, nggak boleh beda. Nah, cuman untuk triples ini agak ada effort sedikit karena harus pakai tabel. Gimana caranya? Yang pertama kita mulai dari operator, sama ya. Nah, cuman bedanya di sini kita punya argumen 1, di sini kita punya argumen 2. Nah, kenapa saya tulisnya argumen? Soalnya dia nggak selalu harus variabel, dia bisa juga berupa store, nanti kita lihat. Oke ya. Nah, kita mulai dari baris pertama. Operatornya siapa? Operatornya perkalian, tinggal copy paste. Argumen 1, 3, argumen 2-nya 5. Ya, dari 3 kali 5 ya. Oke, gampang ya. Berikutnya yang kedua. Operatornya siapa nih? Si plus. Argumen 1-nya 2, argumen 2-nya T1. Nah, kan argumen 2-nya harusnya T1. Ya, tapi kalau di triples kita nggak kenal yang namanya T. Ya, jadi kalau kalian di sini punya T1, yang kalian tulis cukup satunya aja. T1 ini kan store ya, tempatnya ya. Jadi kita nulis satunya kayak array gitu bentuknya. Kurung siku. Jadi kalau ada kurung siku 1 maksudnya adalah T1. Berikutnya yang ketiga adalah move. Ya, move. Nah, move ini, lihat, ini jangan kebalik-balik ya. A sama dengan T2. Mana yang kita baca duluan? Yang kita baca duluan kan A ya. Kayak gini, 3 dikali 5, yang kita baca duluan kan 3. 2 plus 1 yang kita baca pertama kali kan 2. Nah, kalau A sama dengan T2, mana yang kita baca duluan? Si A kan? A. Oke. Argumen 2-nya si T2. T2 kan kita nggak bisa tulis T2, tulisnya adalah dalam kurung siku 2. Oke. Sampai sini ada yang mau tanyain? Ada yang mau tanyain nggak? Nggak ada? Masih aman? Sebelum saya masuk yang materi berikutnya. Bisa semua? Oke. Saya nggak bisa ya. Ini suara saya kedengeran kan? Atau jangan-jangan kalian nggak dengerin saya ngomong? Bu, katanya ada yang nanya Bu itu di kolom chat. Ah, mana ada ya? Bu, jelasin move ulang. Saya tadi listriknya drop. Oke. Yang move. Oke. Move itu contohnya kayak gini. Misalnya saya punya A sama dengan 2. Maksudnya adalah kita punya variabel 2, kita pindahin ke A. Jadi kayak di-assign 2, kita pindahin ke A. Jadi ibaratnya kalau misalnya 2 itu kan variabel, A itu store-nya. Jadi kalau 2 itu misalnya pisang, A itu adalah piringnya. Jadi kita mau pindahin pisang ke dalam piring. Nah, pindahin itu kita pakai operatornya namanya move. Kalau saya punya A sama dengan 2, berarti kita tulisnya adalah move. Ya. Apa yang mau kita pindahkan? Terus. Quadruples itu kan isinya kan operator, variabel 1, variabel 2, store atau result. Oke ya. Nah, kalau kita punya A sama dengan 2, ingat aja kalau sama dengannya ada 1 nih, sendirian, itu pasti move. Kalau sama dengannya 2, kayak gini, itu adalah equal. Ingat ya. Nah, kalau sama dengan 1 kan move, berarti operatornya adalah move. Move itu kan mindahin, maksudnya adalah kita punya 2, kita pindahin ke A. Ya, berarti variabelnya adalah si 2. Nah, selain 2, ada lagi nggak? Kan nggak ada nih, kosong kan?
Karena kosong berarti kita kosongin aja variabelnya, variabel 2-nya. Oke. Nah, terus sekarang 2-nya mau kita pindahin kemana? 2-nya mau kita pindahin ke A. Ya. Lagi, contoh, misalnya saya punya B sama dengan 2 dikali 3. Mana yang mau kita kerjain duluan? Kan 2 kali 3 dulu kan? 2 kali 3 ini kita taruh dulu di T1. Ya kan? Karena untuk store atau result selalu kita mulai dari T1. Berarti gimana bikin quadraples-nya? Mulai dari 1. 2 kali 3, operatornya siapa? Mul. Variabel 1 yang di depan, 2. Variabel 2 yang di belakang, 3. Store atau result-nya taruh di mana? Taruh di T1. Berarti sekarang kita punya B sama dengan T1. B sama dengan T1, maksudnya adalah kita punya variabel namanya T1. Kita pindahin ke B. Karena pindahin, kita pakai yang namanya move. Apa yang mau kita pindahin? T1. Selain T1 ada lagi nggak? Nggak ada, kosongin. Tapi tempatnya harus tetap ada. Mau kita pindahin kemana? Pindahin ke B. Sampai sana mau tanyain? Udah clear belum? Oke, sip. Udah ya? Nah, sekarang baru sambung ke bisa. Oke. Oke ya. Nah, sekarang saya mau kasih contoh yang kedua. Contoh, sekarang yang pakai U minus ya, karena ini biasanya keluar nih di ujian. Contoh, saya punya B sama dengan 3 ditambah minus 5 kali 2 kurang 1. Misalnya, saya punya soal kayak gini. B sama dengan 3 ditambah minus 5 kali 2 kurang 1. Nah, kan tadi saya udah bilang ya, kalau misalnya... Oke, kan tadi saya udah bilang ya, kalau ketika mengerjakan statement matematika, yang pertama kali dikerjakan itu adalah yang dalam kurung. Nah, kalau kalian ketemu tanda minus seperti ini, otomatis yang ada di bayangan kalian ini adalah, ini pasti ada dalam kurungnya nih. Jadi kalau kalian ketemu yang kayak gini, ini dikerjakan duluan. Si Yumin ini dikerjakan duluan. Jadi gini, misalnya nih, ini kan ibaratnya tuh kayak ada kurungnya lagi gitu loh. Walaupun sebenarnya nggak ditulisin. Jadi yang dikerjakan duluan yang mana? Yang kurung dalam kurung. Oke, sampai sini ya. Nah, berarti mana yang kita kerjain duluan? Kan pasti si minus 5 ini kan, berarti ini adalah T1. Berarti sekarang kita punya B sama dengan 3 ditambah T1 dikali 2 dikurang 1. Mana berikut yang kita kerjain? Yang di dalam kurung. Yang skala prioritasnya lebih tinggi, perkalian. Berarti ini adalah T2. Berarti sekarang kita punya B sama dengan 3 ditambah T2 dikurang 1. Oke ya. Berikutnya mana yang kita kerjain duluan? Udah pasti ini ya. Karena ini dalam kurung kan. Berarti ini namanya adalah T3. Berarti sekarang kita punya B sama dengan 3 ditambah T3. Berikutnya mana yang kita kerjain? Ini ya, 3 tambah T3. Ini adalah T4. Berarti sekarang kita punya B sama dengan T4. Oke, sampai sini? Sorry. Oke. Sekarang gimana quadraples-nya? Gimana quadraples-nya? Kita mulai dari yang paling atas. Yang pertama kali kita kerjakan si T1-nya ya. Si minus 5. Berarti yang nomor satunya adalah operatornya siapa? Ini operator nih. Berarti Yumin. Oke. Variabelnya siapa? Variabel satunya sih 5. Selain 5 ada lagi nggak? Nggak ada kan? Kosong. Taruhnya di mana? Taruhnya di T1. Oke. Sampai sini clear ya? Gampang ya, untuk minus 5 penulisannya seperti ini. Operatornya adalah si Yumin, variabelnya adalah 5, variabel 2-nya kosong, kita taruh di T1. Karena kan untuk quadraples itu store atau result pertamanya selalu dimulai dari T1. Nah, yang kedua kita mau ngerjain T1 dikali 2. Berarti operator yang di tengah, mul. Variabel 1 yang di depan, T1. Variabel 2 yang di belakang, 2. Taruhnya di mana? Di T2, karena berurutan. Berikutnya yang mau kita kerjain adalah sekarang T2 dikurang 1. Operator yang di tengah, berarti sub.
Variabel 1 yang di depan, variabel 2 yang di belakang. Taruhnya di mana? Di T3. Berikutnya kita punya 3 ditambah T3. Yang keempat berarti ini ya. Operator yang di tengah, add. Variabel 1 yang di depan, 3. Variabel 2 yang di belakang, T3. Taruhnya di mana? Di T4. Yang terakhir, yang kelima, kita punya B sama dengan T4. B sama dengan T4, maksudnya adalah T4 kita pindahin ke B, berarti pakai move. Apa yang mau kita move? T4. Selain T4 ada lagi nggak? Nggak ada kan? Kosongin variabel 2-nya. Pindahin ke mana? Pindahin ke B. Gampang ya? Sampai sini ya? Ada yang mau tanya dulu untuk quadraples-nya? Bu, itu Ya. buat operatornya kita nggak boleh pakai simbol ya, Bu? Jadi pakai bahasa. Ya. Iya, pakai ini. Pakai kata-kata seperti ini. Kalau misalnya yang pakai simbol itu ntar yang di triples. Oke, Bu. Oke ya. Ya. Bentar ya. Oke, saya lanjutin ya. Udah clear ya? Jadi untuk quadraples operatornya berupa yang kata-kata seperti ini ya, bukan berupa simbol. Kalau yang simbol itu untuk triples. Ada lagi yang mau tanyain? Nggak ada ya? Kalau nggak ada kita masuk ke tree address code. Nah, untuk tree address code, ingat kita bikinnya berdasarkan si quadraples-nya. Jadi kalau dia punya 5 baris, tree address code juga ada 5 baris. Dari mulai baris pertama, lihat dari store-nya dulu, T1. T1 isinya siapa? Isinya adalah minus 5. Yang kedua, T2. T2 isinya siapa? T2 isinya adalah T1 dikali 2. T1 dikali 2. Yang ketiga, store-nya T3. T3 isinya apa? T3 isinya adalah T2 dikurang 1. T2 dikurang 1. Yang keempat, T4. T4 isinya apa? 3 ditambah T3. 3 ditambah T3. Yang kelima, store-nya siapa? B. B isinya siapa? B isinya adalah T4. Gampang ya? Lagi. Berikutnya. Triples. Untuk triples, kita punya operator di sini. Salah ya. Argumen 1. Terus kita punya juga argumen 2. Lihat, triple itu berdasarkan tree address code. Nah, untuk U minus, ketika di operator, yang saya minta adalah kalian tetap tulisnya U min ya. Jangan kalian tulis minus gitu. Kenapa? Soalnya kalau kalian tulisnya minus, nanti saya nganggap itu adalah pengurangan, sub. Ya, jadi untuk membedakan, ketika kalian ketemu soal yang minus seperti ini, di triple tulisnya tetap U min. Jangan strip, oke ya. Argumen satunya C5, argumen 2-nya kosong. Berikutnya yang nomor 2, operatornya adalah si mul. Variabel 1 yang di depan T1. Berarti 1 kurung siku, argumen 2-nya sih 2. Nomor 3, operatornya adalah sub, pengurangan. Nah, kalau misalnya kalian yumin, kalian tulisnya minus juga, nanti kita kebolak-balik gitu ya. Nanti saya nggak tahu, oh ini maksudnya sub atau yumin ya, gitu. Argumen satunya adalah 2 kurung siku, sama 1. Yang keempat, plus. Argumen satunya 3, argumen 2-nya 3 kurung siku. Yang terakhir yang kelima, move. B sama dengan T4. Berarti argumen satunya B, argumen 2-nya adalah 4 kurung siku. Nah. Sampai sini mau tanyain? Sebelum kita masuk ke materi yang lain. Bu. Ya.
mau nanya, yang Ya. triple ini harus mulai dari 1 ya? Dari 0 bisa nggak, Bu? Nggak bisa. 1 ya? Kalau misalnya ini mulai dari 0, 1, 2, 3, 4. Maksudnya ntar jadi beda gitu. Jadi kita maunya seragam semua. Jadi yang saya lihat nanti, oh ini 5 semua gitu. Oke, kasih Bu. Oke ya. Jadi selalu mulai dari angka 1 semuanya. Untuk intermediate code generator. Mau quadruples, triaddress code maupun triples. Oke, sampai sini ya. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke nih. Intermediate code generator yang berupa penggalan soal, penggalan code. Ingat yang tadi saya bilang, kalau soalnya berupa penggalan code seperti ini, kalian cukup ngerjain quadruplesnya doang. Jadi triple sama triaddress code-nya nggak usah dipikirin, karena kalian nggak usah ngerjain. Ya, itu udah jaminan dari saya. Oke, kalau nggak nanti waktu kalian nggak cukup gitu ya. Sekarang kita kerjain quadruplesnya. Nah, ini kan penggalan code, algoritma. Sesuai dengan sifatnya, kita harus kerjain secara berurutan. Ya, jadi kita ngerjain dari X sama dengan 1 dan seterusnya. Terus tadi saya bilang, anggaplah ini adalah penggalan code. Ya, jadi ibaratnya tuh di bawah sini nih masih ada code-code yang lain. Oke, sampai sini. Jadi nggak berhenti sampai ditutup pakai kurung kurawal ini. Oke. Jadi kalau di sini saya nomerin, ini. Nah, ini 1, ini baris kedua, baris ketiga, baris keempat, baris kelima, baris keenam, baris ketujuh, gitu ya. Nah, di sini masih ada baris ke-8, ke-9, dan seterusnya. Oke, sampai sini? Paham ya? Nah, kita kerjain mulai dari baris pertama X sama dengan 1. Ya, mulai dari 1. Kan kita mengerjain X sama dengan 1 ya. Kita mengerjain X sama dengan 1. X sama dengan 1. Kayak yang tadi saya udah jelasin, berarti kita punya variabel 1, kita pindahin ke X. Berarti pakai yang namanya move. Ya. Apa yang mau kita pindahin? 1. Selain 1 ada lagi nggak? Nggak ada kan? Berarti kosongin. Mau kita pindahin ke mana? Pindahin ke X. Gampang. Berikutnya kan sekuensial ya, berurutan ya. Sekarang berarti kita kerjain Y sama dengan X plus 10. Mana yang mau kita kerjain duluan? Y sama dengan X atau X plus 10? Jelas, kita mau ngerjain X plus 10. Kita taruh di T1. Berarti yang baris keduanya adalah operator yang di tengah, berarti add. Variabel 1 yang di depan X, variabel 2 yang di belakang 10, taruhnya di T1. Berarti sekarang kita punya Y sama dengan T1. Oke, sampai sini ya. Y sama dengan T1. Berarti kita punya move. Apa yang mau kita move? T1. Selain T1 ada lagi nggak? Nggak ada. Mau kita pindahin ke mana? Pindahin ke Y. Gampang ya. Lagi berikutnya, baris pertama udah selesai, baris kedua selesai, sekarang kita ke baris ketiga, while X kurang dari Y. Pertanyaan saya adalah, while itu operator bukan? Bukan, ya kan? Berarti yang kita kerjain itu statement yang ada di belakangnya si while, yaitu si X kurang dari Y. X kurang dari Y, operator yang di tengah. Berarti less than. Variabel 1 yang di depan, X. Variabel 2 yang di belakang, Y. Taruhnya di mana? Taruhnya di T2. Oke, sampai sini ya. Nah, berikutnya baris yang kelima. Oh ya, tadi saya lupa. Ketika kalian dapat penggalan code seperti ini, kalian harus paham banget code-nya itu maksudnya apa gitu ya. Jadi kalau kalian bisa bikin simulasi aja gitu. Harusnya nanti code-nya juga nggak terlalu susah-susah. Jadi kalian nggak usah mikirin yang kayak gimana-gimana banget ya. Ya, soalnya paling ya kayak gini-gini aja gitu ya. Jadi nggak usah mikirin yang nanti apa sih namanya, misalnya if-nya nanti ada beberapa kondisi atau for gimana, nggak usah kalian pikirin. Pokoknya kalian pelajarin aja yang udah diajarin ya, karena soal yang keluar kayak gitu-gitu aja. Nah, kalau kayak gini kan kita simulasiin dikit ya. Ini kan misalkan X sama dengan 1, ya kan? X sama dengan 1. Y sama dengan X plus 10. Berarti Y-nya sama dengan 11 ya kan, Y sama dengan X10. X-nya itu kan 1, berarti 1 tambah 10, 11.
Terus while, jika X kurang dari Y, maka dia akan mengerjakan yang ada di dalam kurung ini ya. Jangan mengerjakan yang ada di dalam kurung ini. Ya. Jadi selama kondisinya masih benar, dia akan selalu ngerjain yang dalam kurung. Jadi dia kerjain terus sampai kondisinya udah nggak benar lagi. Oke ya. Nah kalau kondisinya udah nggak sesuai, baru dia pindah ke keluar dari kurung. Oke sampai sini. Paham maksud saya ya? Berarti sekarang kan kita ngecek tuh. While X kurang dari Y, X kurang dari atau enggak? 1 kurang dari 11 atau enggak? Kan iya, berarti kita kerjain yang di dalam kurung nih. Berarti sekarang X-nya jadi X plus 1. Berarti sekarang X-nya jadi 2. Terus kita ngecek nih, si if-nya. Jika X modulus 2 sama dengan 1, maka kita kerjain Y sama dengan Y plus 1. Kalau kondisinya salah, dia akan ngerjain Y sama dengan Y minus 2. Oke, sampai sini ya. Nah, terus kita cek lagi nih. Kita cek kan, si X modulus 2 itu sama dengan 1 enggak? 2 modulus 2 itu sama dengan 1 bukan? Bukan kan ya? 2 modulus 2 itu kan 0. Berarti yang kita kerjain adalah si else-nya. Berarti sekarang Y-nya sama dengan Y minus 2. Berarti sekarang jadi 9. Nah, habis dari sini, habis dari Y sama dengan Y minus 2, kita kemana? Ada yang bisa jawab? Habis dari Y sama dengan Y minus 2, kita kemana? Kita cek lagi while-nya ya. Cek lagi while-nya. X-nya masih kurang dari Y atau enggak? 2 masih kurang dari 9 enggak? Oh iya, masih benar nih. Kita kerjain lagi di dalam kurung. Pokoknya kita kerjain terus sampai kondisinya udah enggak sesuai lagi gitu ya. Cek lagi nih. Kan 2 masih kurang dari 9, berarti kita kerjain lagi di dalam kurung. Berarti sekarang X-nya adalah 2 ditambah 1, jadinya 3. Cek lagi. Jika 3 modulus 2 sama dengan 1, maka kita kerjain Y sama dengan Y plus 1. Kalau enggak, kita kerjain else-nya. Kita cek. 3 modulus 2 itu 1 atau bukan? Iya, ya kan ya. 3 modulus 2 kan 1. Berarti kita kerjain Y sama dengan Y plus 1. Berarti sekarang Y-nya adalah 10. Pertanyaan saya, kalau kita udah ngerjain Y sama dengan Y plus 1, kita perlu ngerjain else-nya enggak? Enggak kan? Kita nggak perlu ngerjain else-nya kan? Terus kita kemana? Terus kita ya cek lagi si while-nya, X-nya masih kurang dari atau enggak. Kalau masih, kita kerjain terus sampai kondisinya udah nggak sesuai gitu ya. Berarti dari sini kita balik lagi nih ke while-nya buat ngecek. Oke. Nah, kalau kondisinya udah nggak sesuai, baru dia ke code baris ke 8 dan seterusnya. Paham sampai sini ya? Nah, balik lagi ke intermediate code generator kita, balik ke quadruples-nya. Kan tadi kalau kita ngerjain quadruples itu kan sekuensial ya, jadi dari baris pertama ke baris kedua, ketiga, keempat, kelima, dan seterusnya sampai selesai. Nah, itu kan kondisi normal. Nah, jika nih dari baris, kan tadi kan normalnya 1 ke 2, 2 ke 3, dan seterusnya. Tapi misalnya nih dari 1 ke 3, itu namanya jam. Ya, jam itu adalah kondisi ketika kita setelah mengerjakan suatu statement, kita nggak ngerjain statement yang tepat di bawahnya. Itu namanya jam. Saya ulang. Kondisi jam adalah ketika kita selesai mengerjakan suatu statement, kita nggak mengerjakan statement yang di bawahnya. Itu namanya jam. Jadi kalau misalnya 1 ke 2, 2 ke 3 itu normal. Tapi kalau habis ngerjain 1, lanjut ke 3. 1 ke 3 itu jam. Harusnya kan 1 ke 2 kan? Tapi kalau 1 ke 3 itu jam. 3 ke 8 itu jam. Atau lagi misalnya dari 8 ke 1 itu jam. Pokoknya kalau dia nggak ngerjain yang tepat di bawahnya itu namanya jam. Nah, jam tadi dibagi menjadi 2, jam dengan kondisi dan jam tanpa kondisi. Nah, kalau kita lihat di sini, kan kita punya while X kurang dari Y. Kalau misalnya si while-nya kondisinya benar, kalau X kurang dari Y itu benar, kayak tadi X kurang dari Y itu sesuai, kan kita ngerjain si X sama dengan X plus 1 ya, yang ada di dalam kurung ya. Habis ngerjain 3, kita ngerjain baris keempat. Normal. Tapi kalau kondisinya salah, misalnya doang ya, sekarang X-nya itu 10, Y-nya 9 misalnya. Kan kondisinya salah kan? Karena kondisinya salah kan berarti dia nggak ngerjain di dalam kurung dong. Dia ngerjain di luar kurung, berarti ke 8. 3 ke 8 itu adalah jam. Dia jam ketika kondisinya salah. Ingat, berarti dia jamnya ketika ada kondisi. Kondisi apa? Kondisi salah. Berarti sekarang kita punya yang namanya jam false. Oke, saya ulang.
Tadi kan kita udah ngerjain statement baris ketiga nih udah selesai nih, X kurang dari Y kan, X kurang dari Y. Nah, kalau statementnya udah selesai, kita cek. Kalau statementnya benar, 3, habis ngerjain 3, dia kan ke 4. Tapi kalau kondisinya salah, dari 3 ke 8, berarti dia ngejam. Jam ketika kondisinya salah, berarti kita punya yang namanya jam false. Nah, buat notes buat kalian ingetin aja, kalau kalian ketemu while, setelah deklarasi statementnya, udah selesai statementnya, pasti langsung jump false, itu udah pasti. Soalnya dia ngejam ketika kondisinya salah. Oke, sampai sini. Nah, untuk jump false dan jump true, variabel satunya itu adalah store di atasnya. Store di atasnya. Untuk variabel 2-nya, kosong. Oke ya. Berarti jump false, berarti yang jadi variabel satu adalah store di atasnya, berarti kita punya T2. Variabel 2-nya kosong. Nah, kita kan ngejamnya kemana? Ya, ngejamnya kemana? Kita nggak tahu nih, soalnya kan dia ngejamnya ke 8. Sedangkan 8 ini belum kita kerjain, kan kita baru ngerjain sampai baris ketiga kan? Karena kita belum ngerjain, kita kosongin aja dulu. Tapi biar sebagai tanda itu masih harus kita kerjain, jangan lupa dikasih kurung. Oke, sampai sini ya. Berikutnya, karena kita udah selesai ngerjain statement baris ketiga, udah jump false juga, kita kerjain yang statement baris berikutnya. Statement baris keempat. X sama dengan X plus 1. Mana yang kita kerjain duluan? X plus 1. Ya. Taruh di mana? Taruhnya di T3. Berarti sekarang X plus 1 itu operator yang di tengah. Berarti di sini kita punya add. Variabel 1 yang di depan. Variabel 2 yang di belakang. Taruhnya di T3. Nah, berarti sekarang kita punya X sama dengan T3. Berarti kita punya variabel T3 dipindahin ke X. Pakai apa? Pakai move. Apa yang mau kita pindahin? T3. Selain T3 ada lagi nggak? Nggak ada. Pindahin ke mana? Pindahin ke X. Gampang ya? Lagi berikutnya yang ke-8. Nah, di sini kan kita X sama dengan X plus 1 udah selesai. Sekarang kita ke if X modulus 2 sama dengan 1. Kalau kalian lihat, if itu operator atau bukan? Bukan. Sama kayak while tadi case-nya. Berarti kita cuman deklarasiin statement yang di belakangnya. Berarti kita di sini punya X modulus 2 sama dengan 1. Ingat, kalau komputer itu bacanya dari kiri ke kanan. Berarti yang kita kerjain sih X modulus 2 dulu. Kita taruh di T4. Operator yang di tengah, berarti modulus. Variabel 1 yang di depan, X. Variabel 2 yang di belakang, 2. Taruhnya di mana? Taruhnya di T4. Berarti sekarang kita punya T4 sama dengan 1. Ya. Taruhnya di mana? Taruhnya di T5. Operator yang mana? Yang di tengah nih. Berarti equal. Variabel 1 yang di depan, T4. Variabel 2 yang di belakang, 1. Taruhnya di mana? Taruhnya di T5. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyain? Masih gampang ya? Nah, kan kita udah selesai nih ngerjain si if. Udah selesai kan? Nah, kita lihat lagi. Di if itu ada yang kita cek. Pokoknya kalau misalnya ada statement yang pengecekan, kalian harus cek dulu. Kalian harus cek lagi. Dia pasti dia ada jamnya atau enggak. Kalau kalian lihat di sini, kan if. Kalau kondisinya benar, kan if itu ada di statement baris ke-5. Kalau kondisinya benar, maka dia ngerjain si baris ke-6, si Y sama dengan Y plus 1. Kondisi normal. 5 ke 6 itu normal. Nah, tapi ketika kita di baris ke-5, si if ini kondisinya salah, dia ngerjain else-nya. Di mana else-nya itu ada di baris ke-7. 5 ke 7 itu jam. Ingat, 5 ke 6 normal. 5 ke 7 itu jam. Karena harusnya kan yang normal itu yang ngerjain satu statement tepat di bawahnya berarti 6. Nah, kalau 5 ke 7 itu berarti jam. Nah, 5 ke 7 dia ngejam ketika kondisinya salah. Berarti kita punya yang namanya jam false. Jadi setelah deklarasiin if-nya udah selesai, kita jam false. Notes lagi buat kalian, selain while, kalau ketemu if, setelah selesai deklarasi statementnya, pasti jam false. Oke, sampai sini ya. Jam false tadi, variabel satunya apa? Store yang di atas ya, berarti kita punya T5. Variabel 2-nya kosong, kita ngejamnya kemana? Kan kita baru di statement 5 ya. Sedangkan ngejam itu kan ke statement baris ke-7 kan kita belum tahu. Kosongin aja dulu. Oke ya.
Berikutnya yang ke-11. Kan kita udah selesai nih, baris kelima, jump false juga udah. Sekarang kita ngerjain Y sama dengan Y plus 1. Y sama dengan Y plus 1. Yang mana yang mau kita kerjain duluan? Y plus 1. Taruhnya di T6. Berarti operator yang di tengah, add, variabel 1 yang di depan, Y, variabel 2 yang di belakang, 1, taruhnya di T6. Ya, berarti sekarang kita punya Y sama dengan T6. Berarti T6 kita pindahin ke Y. Pakai apa? Pakai move. Apa yang mau kita move? T6. Ada lagi nggak? Nggak ada. Mau kita pindahin kemana? Pindahin ke Y. Oke, sampai sini ya. Masih gampang ya. Berikutnya yang ke-13. Perhatiin. Kan tadi kalau kondisinya benar, yang ada di baris kelima, kita ke baris ke-6, yaitu Y sama dengan Y plus 1. Y plus 1 kan di baris ke-6 ya. Nah, tadi kan kita udah sepakat ya, kalau kita ngerjain Y sama dengan Y sama dengan Y plus 1, kita nggak perlu ngerjain si else-nya kan? Ya kan? Kan else itu kita kerjain kalau kondisinya salah, tapi kalau kondisinya benar, kita cukup ngerjain yang si 6-nya doang. Nah, habis dari statement baris ke-6 ini, kita kemana? Kita ngecek lagi while-nya. X masih kurang dari atau enggak, berarti 6 ke 3. 6 ketika itu jam. Ya, 6 ke 7 itu enggak jam, tapi 6 ke 3 itu jam. Nah, terus kita cek lagi nih, Y sama dengan Y plus 1, itu ada pengecekan enggak? Enggak ada yang mau kita cek kan di sini, maksudnya cek itu adalah kita ngecek nih kondisinya benar atau salah kan enggak ada. Beda sama si while ya. While itu kan X kurang dari Y, kita ngecek nih, X-nya masih kurang dari Y atau enggak ya? Kalau iya gimana, kalau enggak gimana gitu ya. Ada pengecekan. Begitu juga dengan si if. If itu juga ada pengecekan. X modulus 2 itu 1 atau enggak. Kalau 1 kita ngerjain yang ini, kalau enggak kita ngerjain yang ini, ada pengecekan. Tapi di Y sama dengan Y plus 1, enggak ada pengecekan. Kita cuma penjumlahan doang. Karena enggak ada pengecekan, berarti ini adalah jam tanpa kondisi. Jadi kita tulisnya adalah jam doang. Nah, untuk jam, variabel 1 dan variabel 2-nya itu kosong. Ya, jadi kosongin aja. Kosongin. Ngejamnya kemana? Pokoknya ada jam-jam kita kosongin aja dulu ya. Walaupun sebenarnya udah kita kerjain. Tar aja. Berikutnya 14. Kan Y sama Y plus 1 udah selesai. Jamnya juga udah selesai. Sekarang kita kerjain si Y sama dengan Y minus 2. Y sama dengan Y minus 2. Y minus 2 kita kerjain duluan, kita taruh di T7. Berarti operatornya adalah si sub. Variabel 1 yang di depan, variabel 2 yang di belakang, taruhnya di T7. Berarti sekarang kita punya Y sama dengan T7. T7 kita pindahin ke Y pakai move. Apa yang mau kita move? T7. Ada lagi nggak? Nggak ada. Kita pindahin mana? Kita pindahin ke Y. Oke, sampai sini ya. Berikutnya. Y sama dengan Y minus 2 kan udah kita kerjain. Ya. Y sama dengan Y minus 2 itu kan ada di baris ke-7. Habis ngerjain 7, kita ngerjain 8 nggak? Kan enggak ya, karena kita harus ngecek dulu nih. X-nya masih kurang dari Y atau enggak, berarti dari 7 ke 3. 7 ke 3 itu jam. Kita lihat lagi, di baris ke-7 ini, Y sama dengan Y minus 2, ada kondisi yang harus dicek nggak? Oh, nggak ada, berarti ini adalah jam biasa. Jam biasa. Kalau jam biasa, variabel 1 sama variabel 2-nya kosong. Ngejamnya kemana nanti aja kita kerjain ya, tandain aja dulu. Oke, sampai sini. Nah, kan kita udah selesai semua nih sebenarnya penggalan code-nya ya kan. Tapi kan tadi saya bilang, kalau kalian ketemu soal berupa penggalan code, anggap ini, kalau kalian ketemu soal berupa code, anggap ini adalah penggalan code. Jadi anggap di bawahnya ini masih ada code-code berikutnya. Nah, jadi ketika kalian udah selesai, sampai yang code baris terakhir di soal, berikutnya adalah kalian punya 17, isinya adalah titik, titik, titik. Oke, ini wajib. Oke, kalau udah selesai kayak gini, udah selesai belum kerjaan kita? Belum, karena masih ada yang kosong-kosong nih yang harus kita kerjain. Oke ya. Ini kita mulai dari yang paling atas, jump false setelah X kurang dari Y, berarti while. Kan kalau kondisinya benar, 3 ke 4, ya kan, ke dalam kurung ini kan. Nah, kalau kondisinya salah, dia akan ke 8 nih, keluar kurung. 8 ini kan yang penggalan code yang nggak ada di soal kan, yang kita gambarin dengan si titik-titik ini kan. Makanya di sini kita tulis 17. Itulah pentingnya kita si titik-titik ini di bawah. Oke ya. Berikutnya yang baris ke-10, jump false setelah
T4 sama dengan 1, berarti yang setelah if. Kalau kondisinya benar, dia kan ke Y sama dengan Y plus 1. Kalau kondisinya salah, dia kan ke Y sama dengan Y minus 2. Lihat nih, Y sama dengan Y minus 2 di mana? Oh, Y minus 2 itu ada di T7. Lihat, T7 itu ada di mana? Oh, T7 itu ada di baris ke-14. Gampang ya? Lagi berikutnya jam. Jam setelah Y ditambah 1 sama dengan Y. Y sama dengan Y plus 1 ini kan. Dari sini kita ngejam buat ngecek X-nya masih kurang dari Y atau enggak. Berarti ke while. While itu X kurang dari Y. X kurang dari Y itu ini ya, ada di T2. T2 ada di mana? T2 itu ada di baris ke-4. Oke. Berikutnya jam. Jam setelah Y dikurang 2, Y dikurang 2 sama dengan Y. Y sama dengan Y minus 2 ini ya. Kita ngejam lagi ke while-nya. While itu X kurang dari Y, T2. T2 itu tadi di baris ke-4. Nah, selesai sampai sini. Ada yang bertanyain? Ada yang mau tanya dulu sampai sini? Sebelum kita masuk ke materi berikutnya? Nggak ada? Nggak ada ya? Oke. Kalau nggak ada, kita masuk ke soal berikutnya. Mana ya? Kayak tadi saya udah nyiapin soalnya. Itu di save ya. Oke ya. Kok jelek banget sih? Sorry. Oke ya. Berikutnya. Ini contoh yang berikutnya. Lihat ya. Ini yang saya kasih nomor. Nah, ini kan ada integer A, B. Ya, ini kan bahasa pertama integer A, B. Integer itu kan bukan operator ya. Di sini nggak ada nggak. Makanya kalau kalian ketemu kayak gini, ini sebenarnya cuma buat ngecoh kalian doang. Jadi kalau kalian ketemu kayak gini, ini nggak usah dikerjain. Diabaikan aja. Jadi kalian kerjain mulainya dari A sama dengan 4. Ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya. Nah, kayak saya bilang tadi, kalau kalian ketemu soalnya berupa code, anggap ini adalah penggalan code. Jadi anggap aja di bawah ini masih ada code-code yang lainnya, berarti 8, 9, dan seterusnya. Ya. Nah, sekarang kita coba cek dulu code-nya. Kan di sini kita punya A sama dengan 4. Ya, kita punya A sama dengan 4, B sama dengan 10. Nah, itu kita ketemu do while ya. Kalau while yang tadi kan kita ngecek dulu baru kita kerjain. Kalau sekarang kita kebalikannya, kalau do while itu kebalikannya, kita kerjain dulu baru nanti kita cek. Kalau kondisinya masih benar, kita kerjain terus sampai kondisinya udah nggak benar lagi gitu ya. Nah, terus di sini kita ngecek nih, A modulus 2 itu sama dengan 0 nggak? Kan A itu kan 4. 4 modulus 2 itu 0 nggak? Iya, karena iya berarti kita kerjain si
baris keempat nih, si B sama dengan B minus 1, berarti sekarang B-nya adalah 9. Nah, kalau kita udah kalau bener kan ngerjain B sama dengan B minus 1, kita perlu ngerjain else-nya nggak? Kan nggak perlu kan? Karena nggak perlu, berarti kita ngerjain yang statement yang berikutnya, gitu ya. Nah, kalau misalnya kondisinya salah, gimana? Kondisinya salah, kita ngerjain si else-nya. Ya, nanti baru kita cek si while-nya, habis kita cek while-nya, kalau kondisinya masih benar, kita kerjain terus nih yang ada di dalam kurung kurawal ini. Kalau misalnya kondisinya, itu kita cek lagi, jadi udah kerjain, cek lagi. Kalau kondisinya masih sesuai, kerjain lagi, cek lagi, sampai kondisinya udah nggak benar lagi, baru kita kerjain yang di bawahnya. Nah, sekarang kita coba kerjain quadruplesnya. Tinggal setengah jam lagi. Kita mulai dari A sama dengan 4 ya. A sama dengan 4, berarti kita pakai move. Apa yang mau kita move? 4, kita pindahin ke A. Berarti move 4, variabel 2-nya nggak ada, kita pindahin ke A. Berikutnya kita mau ngerjain B sama dengan 10. Berarti kita move, apa yang mau kita move? 10, mau kita pindahin ke B. Berarti 10, kita pindahin ke B. Berikutnya yang ketiga, do itu kan bukan operator, jadi langsung ke statement yang berikutnya. If A modulus 2 sama dengan 0. If itu bukan operator, berarti kita, tadi 4 udah, ini udah. Berarti kita kerjain yang statement di belakangnya. A modulus 2 sama dengan 0. Kita kerjain dari paling kiri dulu, berarti A modulus 2. A modulus 2 berarti operatornya adalah modulus. Variabel 1 yang di depan A, variabel 2 yang di belakang 2. Kita taruh di mana? Taruhnya adalah di T1. Jadi sekarang kita punya T1 sama dengan 0. Kalau sama dengan yang ada 2, ini pasti equal. Variabel 1 yang di depan T1, variabel 2 yang di belakang 0. Kita taruhnya di mana? Taruhnya di T2. Berarti ini kita punya T2. Oke ya. Nah, kalau if-nya udah selesai, statement-nya udah selesai, ingat, setiap kali kita ketemu if, udah deklarasiin semua statement-nya, kita pasti jump false. Jump false. Kenapa? Soalnya kalau kondisinya benar, dari 3 ke 4. Tapi kalau kondisinya salah, dari 3 dia ke 5. Makanya dia jump false. Jump ketika kondisinya salah. Sesuai sama yang tadi saya kasih tahu, kalau jump false, yang jadi variabel satunya adalah store di atasnya, berarti T2. Variabel 2-nya kosong, kita ngejamnya kemana belum tahu, kosongin dulu. Jamnya udah selesai, kita ke baris yang berikutnya. B sama dengan B dikurang 1. Berarti kita kerjain dulu B kurang 1-nya. Operator yang di tengah berarti sub. Variabel 1 yang di depan B. Variabel 2 yang di belakang 1. Taruhnya di mana? Taruhnya di T3. Berarti sekarang kita punya B sama dengan T3. Oke, sampai sini ya. Nah, sekarang T3 kita pindahin ke B. Berarti kita pakai move. Apa yang mau kita move? T3. Selain T3 ada lagi nggak? Nggak ada. Mau kita pindahin kemana? Pindahin ke B. Oke, sampai sini selesai. Berikutnya, kalau kita udah selesai ngerjain B sama dengan B minus 1, kita perlu ngerjain else-nya nggak? Enggak kan? Berarti dari 4 kita nggak ngerjain 5 kan? Kita kan ngerjain statement yang berikutnya. Berarti kita jump. Nah, di B sama dengan B minus 1, ada kondisi yang harus dicek nggak? Oh, nggak ada. Karena nggak ada, nih jam biasa. Kalau jam biasa, variabel 1 sama variabel 2-nya kosong. Nah, kita ngejam kemana? Nanti dulu. Oke ya. Berikutnya yang ke-9. Kita mau ngerjain B sama dengan B minus 2. B minus 2 kita kerjain. Jadi kita di sini punya sub. Variabel 1 yang di depan, variabel 2 yang di belakang. Kita taruh di T4. Kita punya T4 berarti di sini. Berarti sekarang kita punya B sama dengan T4. T4 kita pindahin ke B. Berarti yang ke-10 itu adalah move. Apa yang mau kita move? T4. Selain T4 ada lagi nggak? Nggak ada. Mau kita move kemana? Ke B. Oke ya, ini udah selesai. Berikutnya kita mau ngerjain A sama dengan A plus 1. A sama dengan A plus 1. A plus 1 kita kerjain duluan. Berarti operator yang di tengah adalah add. Variabel 1 yang di depan, variabel 2 yang di belakang, taruhnya di T5.
5. Di sini kita punya T5. Berarti sekarang kita punya A sama dengan T5. Berarti T5 kita pindahin ke A pakai move. Apa yang mau kita pindahin? T5. Selain T5 ada lagi nggak? Nggak ada. Kita pindahin ke A. Oke ya? Berikutnya. Sekarang kita baru nih masuk yang ke statement berikutnya. Tadi kan 6 udah selesai. Sekarang kita ke 7. While B lebih besar dari 5. While itu kan bukan operator. Berarti kita yang cek adalah statement di belakangnya. B lebih besar dari 5. Operator yang di tengah. Berarti greater than. Variabel 1 yang di depan B, variabel 2 yang di belakang 5. Taruhnya di T6. Ini adalah T6. Oke ya. Ini udah selesai kita kerjain. Nah, kalau kita udah selesai ngerjain ini, setelah kita melakukan pengecekan, kalau kondisinya benar, jika B lebih besar dari 5, maka dia akan kemana? Dia akan ngerjain lagi yang ada di dalam kurung kan? Berarti dia balik lagi ke si if-nya ini. Dia balik lagi. Jadi kalau kondisinya benar, jadi dia ngecek nih, B kurang lebih besar dari 5 atau enggak? Kalau kondisinya benar, dia akan ngerjain lagi sampai kondisinya udah enggak lebih besar dari 5. Berarti dia dari 7 ke 3 ketika kondisinya benar. Dia 7 ke 3 itu jam. Jam ketika kondisinya benar. Berarti di sini kita punya jam true. Ya, jam true tadi kan sama kayak jam false ya, yang jadi variabel 1 adalah store di atasnya, berarti T6. Variabel 2-nya kosong, ngejamnya kemana nanti aja dulu. Ya, ini jadi note juga buat kalian. Jadi kalau kalian ketemu do while, setelah while-nya dideklarasiin, itu pasti jam true. Jadi kalau while sama if itu jam false, kalau do while itu jam true. Oke. Nah, ini kan sebenarnya kalau dari soal kan udah selesai nih sampai sini aja. Tapi kan ingat ini adalah penggalan soal. Penggalan code. Berarti kita masih punya 15, isinya adalah titik, titik, titik. Oke. Udah selesai belum kerjaan kita? Belum selesai. Ini di sini masih ada yang kosong-kosong. Ini jam false setelah sama dengan 0. Berarti setelah if. Kalau kondisinya benar kan 3 ke 4. Kalau salah dia dari 3 ke 5 ke else-nya kan. Ke B sama dengan B minus 2. B sama dengan B minus 2 itu ada di T4. T4 berarti 9. Oke ya. Berikutnya jam setelah B dikurang 1 sama dengan B. B sama dengan B kurang 1. Kalau dia kondisinya benar kan dia ngerjain si B sama B minus 1 nih di baris keempat. Kan nggak perlu ngerjain else-nya lagi, berarti nggak usah ngerjain baris kelima kan. Nah dari 4 dia kemana? Ada yang bisa jawab? Ayo. Ada yang bisa jawab nggak? Dia move-nya kemana? Ke statement baris keberapa? Ada? Nggak ada yang tahu? Dia move, dia pindah, dia ngejam ke baris ke-6. A sama dengan A plus 1. Ya, A plus 1 itu ada di baris, ada A plus 1 itu di T5. T5 itu 11. Oke ya. Berikutnya jam true setelah B lebih besar dari 5. B besar dari 5 kan dia balik ke awal dari kurung kurawal ya. Berarti if A modulus 2. A modulus 2 itu ada di T1. Sampai sini yang mau tanyain dulu? Ada yang mau tanyain? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada kita masuk ke Bu, materi. Ya, kita ngecek jamnya itu selalu lihat dari statement di atasnya dulu ya, Bu. maksudnya gimana? Jadi misalnya kayak tadi kan yang di Ini jam false ini. yang jam false. Berarti kita lihatnya dari yang statement 4 dulu. Ya misalnya kita pengen tahu nih ini jam false yang ada di mana kan, jam false ada beberapa kan. Biar kita ingat. Biar kita ingat ini jam false setelah apa. Oh. Jadi memudahkannya kita lihat statement yang di atasnya. Gitu ya. Ya, ada lagi yang mau ditanyain? Nggak ada? Oke. Nggak ada ya?
Kalau nggak ada, kita masuk ke materi berikutnya. Oke. Masih banyak waktu kita. Ini benar ya, nggak ada yang mau nanya ya? Ini soalnya pasti keluar di ujian. Pasti keluar di ujian. Berikutnya, ini materi 2 minggu yang lalu ya. Ini materi 2 minggu yang lalu, soalnya seperti ini. Harusnya tugas GSLC kalian kan juga kayak gini ya. Nah, kalau kalian ketemu soal seperti ini sebenarnya ketika UAS ini adalah soal paling gampang. Walaupun kelihatannya kok susah ya, tapi sebenarnya adalah soal paling gampang. Kalian kalau dapat soal seperti ini, agak susah buat salah. Agak susah buat salah, soalnya pasti benar gitu ya. Saya ini terlalu gampang soalnya soal geli-geli. Nah, kalau kalian ada ketemu soal kayak gini, nanti kalian dikasih statement matematika kayak gini. Terus nanti kalian diminta untuk bikin annotated parse tree-nya berdasarkan skema translasi yang ada di sini. Kalau kalian perhatiin baik-baik, skema translasi ini adalah grammar, ya. Ada pemproduksi, ada hasil produksi. Cuma dibuat lebih rumit. Nah, cara biar gampang ngerjainnya adalah kalian sederhanakan si grammar ini. Ya, cara sederhanainnya gimana? Caranya kayak gini. Kan kalian tahu ya, kalau misalnya saya punya A menghasilkan AB, A menghasilkan C, ini kan boleh saya terus jadi A menghasilkan AB atau C, gitu kan ya. Nah, seandainya ada lagi, soalnya misalnya B menghasilkan C, terus di sini ada panah lagi, di sini ada D, ya kayak gini nih. Ini kan R menghasilkan C sama O, di depan O-nya ini kan nggak ada pemproduksi sama panah lagi kan. Nah, kalau kayak gini, kalian tulisnya adalah B menghasilkan CD. Bisa bedain ya. Jadi kalau yang kayak gini itu pakai OR, kalau yang kayak gini langsung disambungin aja. Oke. Nah, makanya kita sekarang sederhana ini, pakai konsep yang seperti ini. Nah, ketika kalian pengen sederhanain, yang ada di kepala kalian adalah jangan lihat kurung kurawal. Nggak usah lihat kurung kurawalnya. Antepin aja, biarin aja, nggak usah digubris gitu ya. Nanti kita mulai dari R. R menghasilkan CO. CO yang dalam kurung nggak usah diperhatiin. Oke ya. Berikutnya, O menghasilkan minus C. Nah, ini kan ada O1. O sama O1 itu sebenarnya sama. Ya, sebenarnya sama. Di sini dikasih 1 itu cuma buat ngebedain, oh ini adalah O pemproduksi, ini adalah O hasil produksi. Oke, sampai sini. Karena sama, kalian tulisnya O aja, satunya nggak usah ditulis. Oke ya, sepakat sampai sini ya. Berikut lagi, O menghasilkan MT. Ya, berulah. Bentar ya. Oke. Kok masih sih? Biasanya enggak. Bentar ya. Masya Allah, ya Allah.
Ayo dong, pulpen bener dong, bener dong. Kan ada yang tahu nggak sih ini kenapa? Ada yang pakai Wacom nggak sih di rumah? Ah, udah. Dah. Oke ya. Nah, sekarang dia bisa ngasilin empty. Udah ya. Sekarang C. C menghasilkan YK. Oke ya. K. K itu bisa menghasilkan bintang YK. Ya. K bisa ngasilin empty. Oke. Y menghasilkan R dalam kurung. Sama Y juga bisa ngasilin digit. Oke. Nah, ini sebenarnya masih bisa kalian sederhanain lagi. Jadi, R menghasilkan CO, O menghasilkan minus CO atau MT, C menghasilkan YK, K menghasilkan bintang YK atau MT, Y menghasilkan R dalam kurung atau digit. Ya. Jadi deh Rocky ya, kesayangan kita semua ya. Nah, berikutnya setelah kalian sederhanakan si grammarnya, berikutnya adalah kalian kasih label pada variabel dan terminal yang ada di soal. Nah, sebenarnya untuk ngasih labelnya ini ada rumusnya. Kalau kalian ingat itu pakai rumusnya untuk left rekursif yang ada alfa betanya segala macam. Cuman saya kasih kalian cara cheat ya. Jadi ini cara ya ujung-ujungnya benar ya. Jadi kalian perhatiin aja. Jadi gini, variabel itu ada dua jenis. Variabel beneran yang punya value, variabel yang punya value, dan variabel turunan. Variabel turunan itu memiliki sifat inheritance dan sintesis. Jadi ada dua jenis ya. Jadi kalau misalnya di sini saya punya variabel A misalnya, ada variabel yang memiliki value, itu saya dot val. Terus ada juga variabel turunan, misalnya A aksen, ya, dia memiliki sifat inheritance dan sintesis. Jadi dia cuma ada dua kemungkinan, memiliki value dan inheritance dan sintesis. Nah, jadi nanti kan kalian punya variabel-variabel nih sama ada terminal digit. Nah, nanti kalian disuruh nentuin R itu dot val atau IS. Ya. Kalau dia dot val, dia pasti dot val sendirian, tapi kalau I dia udah pasti sama S. Jadi nggak mungkin val sama I, val sama S itu nggak mungkin. Jadi I sama S ini dia satu kesatuannya barengan, ya, yang membedakan sama si val. Oke, sampai sini. Nah, caranya adalah gimana cara menentukannya? Jadi misal di sini kita punya R, O, C, K, Y sama digit. Variabel sama terminal ya. Nah, nanti kalian disuruh nentuin nih, R itu val atau IS. Oke, caranya gimana? Caranya adalah lihat yang dalam kurung. Kalau dalam penyederhanaan grammar kalian jangan lihat kurung, tapi untuk pelabelan variabel kalian justru lihat kurungnya. Ya, ini cara cheatnya. Nah, kalian scanning aja, scanning singkat aja. Misal kalau kalian lihat nih, R, oh ketemu nih, dari atas udah ketemu nih, R.val. Kalian nggak usah cek-cek lagi ke bawahnya, ini udah pasti val. Ya, atau kalau kalian iseng gitu masih banyak waktu nanti pas ujian, iseng ngecek ada nggak ya RI sama RS, itu pasti nggak bakalan ada. Seandainya ada itu berarti soalnya salah. Oke ya. Jadi kalau variabel yang punya value dia nggak mungkin inheritance dan sintesis. Oke, jadi sekilas aja. Lagi contoh nih Nah dari atas kalian itu udah ngeliat nih ada OI, pasti IS. Nggak usah kalian ada nggak ya S-nya, nggak usah kalian pusingin. Kalau kalian udah ketemu I pasti dia langsung sepaket sama si S. Dan kalian cari nih, kalau kalian punya banyak waktu, kalian nggak akan ketemu oval. O.val itu kalian nggak ketemu. Seandainya ketemu berarti soalnya salah. Oke ya. Lagi C. Oh, dari atasnya udah ketemu nih, .val. K. Scanning aja. Oh, sekali sekelibet. Oh, ketemu nih, K. Ada I-nya. Oh, berarti langsung nih, IS. Gitu ya. Y. Oh, ketemu nih, val. Digit. Oh, ada nih, val.
Gampang sampai sini ya? Dapat ya? Oke. Kalau udah, baru kita kerjain si statement matematikanya. Nah, tadi kan kalian pengen kerjain sih 8 kali 7 dikurang 10 kurang 12. Nah, gimana cara gambar pastrinya? Kalian gambarnya mulai dari start symbol. Kalau kalian lihat di sini kan udah kita sederhanain ya. Start simbolnya siapa? Lihat aja pemproduksi paling atas berarti R. Berarti di sini kita punya R. R itu R.val kan ya? R.val. Berikutnya. Kita lihat R itu bisa menghasilkan apa? R itu bisa menghasilkan CO. R menghasilkan berarti C.val, C kan ya, sama O, IS. Kalian atau titik pastri, kalian kerjain dari ujung kiri dulu, dari paling kiri dulu. Berarti kalian kerjain dari C. C bisa menghasilkan YK. YK, berarti kita di sini punya Y.val sama K, IS. Kerjain dari kirinya lagi, kan kita ketemu Y. Nah, Y itu ada dua kemungkinan. Dia bisa menghasilkan R dalam kurung, dia bisa menghasilkan digit. Kan dikasih pilihan tuh mau pilih yang mana. Nah, kalian nggak bisa asal milih. Caranya adalah kalian lihat dari statement matematika yang ada di soal. Lihat kan kita butuh 8 kali 7 dalam kurung dikurang 10 kurang 12. Lihat, kan kita lagi ngerjain yang paling kiri ya. Kita lihat lagi yang paling kiri dari statement. Yang paling kiri dari statement itu kan buka kurung. Nah, jadi karena ini paling kiri, kita pilih hasil produksi yang memungkinkan paling kirinya adalah buka kurung. Berarti kan si R dalam kurung kan? Berarti yang kita ambil adalah buka kurung, R.val, tutup kurung. Sorry. Tutup kurung. Oke ya. Nah, sekarang kan kalian udah punya nih buka kurung, ya kan? Sesuai sama soal. Nah, biar enak, kalian tulis aja dulu, simpan aja dulu. Oh, ini sekarang udah punya nih buka kurung. Simpan aja dulu, oke ya. Nah, buka kurung kan bukan variabel, jadi dia nggak bisa punya anak lagi kan. Kita ke sampingnya nih, ke si R. R itu bisa ngasilin apa? R bisa ngasilin CO. Berarti di sini kita punya C.val sama O, IS. Oke ya. Nah, kemudian dari paling kirinya lagi, berarti si C. C bisa ngasilin YK. Berarti sini kita punya Y.val sama K, IS. Oke ya. Kerjaan dari kirinya lagi, Y bisa ngasilin apa? Bisa ya, Y itu kan bisa ngasilin R dalam kurung sama digit. Balik lagi nih, kalau dikasih pilihan, balik lagi ke soal. Setelah buka kurung, kan kita udah punya buka kurung ya. Setelah buka kurung, kita butuh buka kurung lagi nggak? Oh, enggak. Yang kita butuhin adalah digit. Digit 8. Berarti yang kita ambil jangan buka kurung dalam R lagi, tapi yang kita ambil adalah digit. Digit berapa yang kita butuhin? 8. Ya, karena kita butuhnya 8 ya. Berarti sekarang kita udah punya nih 8. Simpan aja dulu. Oh, sekarang kita udah punya 8. Gitu ya. Nah, 8 ini kan bukan variabel. Jadi dia nggak bisa punya anak lagi kan? Ya udah berarti stop sampai sini. Dia naik ke atas terus ke samping, berarti ke K. Lihat, K itu bisa ngasilin apa? K itu bisa ngasilin bintang YK atau MT. Nah, kalau ada pilihan seperti ini, lihat lagi ke soal. Kan kita udah punya sampai 8 nih. Di belakangnya 8 kita butuh bintang nggak? Oh, butuh nih. Berarti yang kita ambil adalah bintang YK. Bintang Y dalam Y.val sama K, IS. Dapat nih kan kita bintang kan? Simpan dulu. Oh, kita udah punya nih bintang. Bintang itu kan bukan variabel, berarti kita nggak bisa punya anak lagi kan? Nah, berarti kita ke Y, ke sampingnya. Y itu ada R dalam kurung sama digit. Setelah bintang kita butuh digit. Berarti yang kita ambil adalah digit. Digit berapa yang kita butuhin? Yang kita butuhin setelah bintang itu berapa? 7. Ya, kan udah punya nih 7. Simpan dulu. Oh, kita udah punya nih sekarang 7. Oke. 7 kan bukan variabel, nggak bisa punya anak lagi kan? Berarti naik nih ke atas, terus ke samping. K itu kan bisa ngasilin bintang YK atau MT. Setelah 7 butuh bintang nggak? Kan nggak butuh, yang kita butuhin kan tutup kurung. Berarti yang kita ambil adalah MT. Ya kan dia bisa ngasilin MT kan, yang berarti yang kita ambil MT. MT bukan variabel, berarti dia nggak punya anak lagi, berarti naik ke atas. Dia udah nggak ada sampingnya lagi, berarti naik ke atas lagi. Udah nggak ada sampingnya lagi, naik ke atas, ke samping, ketemu O. Nah, O itu kan bisa ngasilin minus CO atau MT. Cek lagi di soal. Setelah 7 kita butuh pengurangan nggak? Nggak butuh. Yang kita butuhin adalah tutup kurung. Berarti yang kita ambil adalah MT. Hasilin MT kan?
Empty bukan variabel, berarti stop sampai sini, naik ke atas, sampingnya udah kosong, naik ke atas, ke sampingnya ketemu tutup kurung. Oh, sekarang udah punya kita nih tutup kurung. Udah aman dong. Nah, tutup kurung kan bukan variabel, berarti stop sampai sini. Sekarang kita naik ke atas. Naik ke atas, terus ke sampingnya ketemu K. K itu kan bintang YK atau empty. Cek lagi di soal, setelah tutup kurung butuh bintang nggak? Nggak butuh kan, berarti yang kita ambil adalah empty. Empty bukan variabel, berarti stop sampai sini kan. Naik ke atas sampingnya udah nggak ada, berarti naik ke atas lagi. Terus di sampingnya ketemu O, O itu ada minus CO atau empty. Kan setelah tutup kurung kita butuh minus nih. Pastilah kita ambilnya minus C dot val sama OIS. Oh, kita dapat nih pengurangan. Taruh. Simpan dulu. Pengurangan ini kan bukan variabel, berarti stop sampai sini. Sekarang kita ke sampingnya, ke C dot val. C itu bisa ngasilin YK, berarti Y dot val sama KIS. Nah, paling kirinya kita ketemu Y kan. Y itu bisa ngasilin apa? R dalam kurung sama digit. Setelah pengurangan yang kita butuhin adalah digit 10. Berarti yang kita ambil adalah digit 10. Nah, 10 kan kita udah punya nih, simpan aja dulu. Oke. 10 kan bukan variabel, berarti stop sampai sini naik ke atas, ke samping ketemu K. K itu ada bintang YK atau empty. Setelah 10 kita nggak butuh bintang, butuhnya pengurangan. Berarti yang kita ambil adalah empty. Empty kan udah selesai, empty kan bukan variabel, berarti selesai sampai sini. Naik ke atas sudah kosong, terus kita naik ke atas lagi, sebelahnya ada O. O itu bisa minus CO atau empty, kan setelah 10 kita masih butuh pengurangan ya. Berarti minus C dot val OIS. Dapat nih pengurangan, simpan dulu, oh kita udah punya pengurangan. Nah, C itu bisa ngasilin YK, berarti C itu bisa ngasilin Y dot val sama KIS. Y itu bisa ngasilin apa? Y itu bisa ngasilin R dalam kurung sama digit. Setelah pengurangan kita butuhnya digit nih, digit 12. Berarti yang kita ambil adalah digit. Digit berapa? Digit 12. Kan udah punya nih 12, simpan aja dulu 12. Kan udah selesai nih. Ya kan udah sama kan? Berarti untuk selebihnya K-nya yang kita ambil adalah empty. O-nya yang kita ambil adalah empty. Oke, nah setelah sampai sini belum selesai nih kerjaan kita. Kita harus naikin value-nya, nilainya. Ya, kita harus dapetin value-nya berapa. Ini kan 8, berarti naik jadi 8 kan. Jadi Y-nya nilainya 8. Ini juga 7, berarti naik value-nya 7. Ini kan empty ya, nggak usah ditulis nggak apa-apa. Nah, di sini berarti kali 7, ya kan? Kali 7 empty, berarti di sini kali 7. Di sini value-nya berapa? 8 kali 7. Di sini berapa? 8 kali 7. Nanti kalian tulisnya lengkap aja ya, jadi jangan langsung dijumlahin. Jangan langsung 56 gitu ya, biar nanti kita lihat bener nggak bentuknya. Nah, ini isinya apa? Buka kurung 8 kali 7. Ini kan empty, nggak usah ditulis, nggak apa-apa. Berarti di sini buka kurung 8 kali 7. Oke ya? Berikutnya di sini 10. Empty nggak usah ditulis. Berarti di sini value-nya 10. Ini 12, berarti di sini value-nya 12. Di sini empty nggak apa-apa. Di sini value-nya 12. Berarti di sini value nilainya adalah pengurangan 12. Di sini adalah pengurangan 10 kurang 12. Nah, di sini value-nya adalah 8 kali 7 dikurang 10 kurang 12. Hasilnya adalah 56 kurang 10, 46. 46 kurang 12, 34. Nah, selesai sampai sini. Ada yang mau tanyain? Ada yang mau tanyain nggak? Ada yang mau tanya sampai sini? Yakin? Ada nggak sebelum kita akhiri perkuliahan hari ini? Nanti recordnya dikasihkan ya? Recordnya dikasih.
Bentar dulu ya. Ini saya kasih juga ininya. Di mana ya? Oh, desktop. Apa sih namanya? ICG. Kalian LJ atau LR ya? LR ya? LJ. Oh, LJ. Bentar ya, saya share. Mana sih chatnya nih? Stop share dulu. Udah ya, udah saya share ya filenya ya. Ada mau tanya sampai sini? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada, udah di save semua. Udah ya, nanti untuk materi GSLC hari ini harusnya terkait materi hari ini ya. Terus nanti untuk recordnya akan saya kasih ke Komti kayak biasa ya. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, saya akhiri perkuliahan hari ini. Minggu depan harusnya ada video call lagi kita ya. Ada video conference lagi ya. Nanti kita akan harusnya sih kalau UAS itu soalnya sama kayak UTS kemarin ada sekitar 4 atau 5 soal. Ini kan kita udah dapat 3 soal ya. Nanti kita minggu depan 2 soal lagi. Oke, thank you semuanya. Bye-bye. Terima kasih, Bu.